Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap hari ini kalian sudah siap belajar dan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Oke, hari ini kita akan membahas tentang gerak vertikal. Tentunya gerak vertikal ini ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu gerak lurus. Gerak vertikal berarti gerak yang sama-sama lurus ya. Tapi yang membedakan adalah dia bergerak dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Lalu seperti apa tinjauannya? Oke, lanjut. Di sini gerak vertikal. Gerak vertikal merupakan gerak yang percepatannya menggunakan percepatan gravitasi G sama dengan 10 m per s kuadrat. Sebetulnya gerak gravitasi ini itu percepatan gravitasi itu tidak selalu 10 meter per second kuadrat, namun berbeda-beda ya sesuai dengan daerahnya, hanya saja dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Kadang juga kita akan menemui 9 ya, 9,8. Oke. 9,8 meter per second kuadrat. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis gerak vertikal. Gerak jatuh bebas. Ini adalah jenis pertama, di mana gerak jatuh bebas merupakan jenis gerak vertikal yang tidak memerlukan kecepatan awal, alias V-nya sama dengan 0. Mengapa? Karena memang ya dia jatuh bebas, tidak ada gaya tambahan atau gaya yang mempengaruhi agar benda tersebut jatuh, seperti itu. Jatuh dengan begitu saja. Contoh paling mudah dari gerak jatuh bebas adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, seperti itu. Kejadian ini tidak memerlukan kecepatan awal yang membuat buah tersebut jatuh. Walaupun pada kenyataannya gerak jatuh bebas ini sangat sulit ditemukan penerapannya seperti itu. Tapi ini adalah salah satu contoh sederhana. Yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah, sama-sama gerak dari atas ke bawah. Tapi di sini yang membedakan adalah gerak vertikal ke bawah memiliki kecepatan awal. Contoh gerak vertikal ke bawah ialah sebuah bola yang dilemparkan dari sebuah gedung. Nah, seperti ini ya. Seperti itu. Oke. Dari sini kan dia menggelinding atau bergerak. Lalu dia jatuh, otomatis di sini dia memiliki V awal atau V 0. Next. Nah, gerak selanjutnya, jenis-jenis gerak vertikal selanjutnya itu gerak vertikal ke atas. Jadi dari bawah ke atas. Contohnya adalah sebuah koin yang dilempar. Jika ada kata dilempar, berarti dia sengaja diberi gaya atau diberi energi untuk bisa bergerak. Gerak vertikal ke bawah memiliki kecepatan awal dan kecepatan akhir. Pada posisi puncak, gerak ini tidak memiliki kecepatan. Berarti ketika dia berhenti nih di sini, di titik puncak di sini, dia itu akan berhenti sejenak. Dimana ketika berhenti maka kecepatannya adalah V sama dengan 0. Contoh gerak vertikal ke atas ialah melempar sebuah koin dari permukaan bumi ke atas. Kuis pertama, tuliskan perbedaan dan persamaan dari ketiga jenis gerak vertikal. Silakan ditulis di buku masing-masing. Nah, yuk analisis gambar. Di sini ada analisis gerak jatuh bebas. Nah, tadi kan sudah sebutkan bahwa gerak jatuh bebas itu tidak memiliki kecepatan awal. Tidak memiliki kecepatan awal. Berarti dia tidak ada energi atau gaya yang mempengaruhi agar dia jatuh. Seperti itu ya, jatuh dengan sendirinya. Dengan ketinggian H. Dan kecepatan akhirnya tidak sama dengan 0. Berarti dia memiliki kecepatan akhir. Seperti itu. Nah, untuk analisis selanjutnya itu gerak jatuh bebas memiliki arah gerak ke bawah atau menuju pusat bumi, maka percepatannya bernilai positif atau plus G.
Harus diingat ya. Jadi kalau ke bawah dia positif karena tidak melawan gravitasi bumi. Seperti itu. Lalu nah, seperti ini ya. Jadi dia bergerak tidak melawan gravitasi bumi. Oke, selanjutnya gerak vertikal ke bawah. Sama seperti yang tadi, yang membedakan hanya V0 tidak sama dengan 0. Untuk percepatannya bernilai positif juga. Namun biasanya pada gerak vertikal ke bawah ini memiliki kecepatan yang lebih cepat karena dia akan diberi gaya sebelumnya, diberikan dorongan agar dia bergerak seperti itu. Selanjutnya gerak gerak vertikal ke atas. Nah, di sini Vt sama dengan 0. V0 tidak sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena ada kata dilempar. Oke, mohon maaf sebelumnya di sini ada suara-suara tambahan ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Boleh dihiraukan. Dan gerak vertikal ke atas memiliki arah gerak ke atas atau menjauh dari pusat bumi, maka percepatannya bernilai negatif atau min G. Jadi dia itu melawan. Nah, kalau dia melawan, otomatis dia min untuk percepatannya. Kuis kedua ya. Analisis gambar berikut. Jika bola tersebut jatuh tanpa kecepatan awal dan setelah terjatuh bergerak secara horizontal. Jadi dia jatuh dulu baru bergerak secara horizontal seperti itu. Tolong analisis gambarnya, ada berapa gaya? Analisis gambarnya, ada percepatannya seperti apa, kecepatannya seperti apa, dan juga gerak tambahannya ya, atau gerak lurusnya. Nah, di sini ada rumus matematis gerak vertikal. Jadi ada rumus matematisnya ya. Perlu diingat bahwa gerak vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan. Hal ini ditandai dengan adanya percepatan pada gerak. Jadi percepatannya itu tidak tetap ya. Nah, ingat-ingat ya, di mana GLBB Vt sama dengan V0 plus AT. Dan persamaan pertama ya, persamaan kedua, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Dan untuk S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini adalah persamaan mutlak untuk GLBB. Apabila kalian akan mengubahnya ke dalam gerak vertikal, maka Vt-nya tetap Vt. Vt-nya tetap Vt. V0-nya tetap V0. Nah, untuk A-nya, A berubah menjadi G. Diubah jadi G. Nah, untuk G-nya itu tergantung dia positif apa negatif. Seperti itu ya. Jadi ya tergantung dia geraknya kemana, melawan gravitasi bumi apa searah dengan gravitasi bumi, seperti itu. Terus untuk S kita ubah menjadi H. Oke, kuis 3, lengkapi tabel berikut. Lihat analisis gambar kecepatan, percepatan, ketinggian, dan waktu. Sudah disebutkan di slide sebelumnya. Dan ini adalah latihan soal. Tuliskan jenis-jenis gerak vertikal pada peristiwa berikut. Oke, ini akan Ibu masukkan ke dalam LKPD. Oke, selamat mengerjakan.